Aku sempat jatuh ke dalam narkoba, ke pergaulan bebas, terus aku juga sempat hampir overdosis 3 kali, hampir mau mati ya? gitu. Iya. Umur berapa itu? Pernah ketangkap polisi? Nggak pernah. Puji Tuhannya, Tuhan nggak pernah. Puji Tuhan, Inilah contoh kata-kata pemakaian yang rada salah. orang tua zaman dulu ibaratnya cuma perlu ditakutin, kalau sekarang malah orang tua sekarang bisa jadi ngajarinnya, bisa memberikan contoh yang baik. Saya ngajarkan mereka pengenalan akan Tuhan Yesus aja. Tapi orang tua Daniel kan juga mengajarkan pengenalan akan Tuhan Yesus. Ketika kita sempat kesesat atau ke bawah arus, akhirnya kita akan ada call-nya, kita akan ingat itu balik. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya apa yang bisa saya lakukan ya buat ini memuliakan nama Tuhan ya. Udah lakukan dengan apa yang kamu bisa lakukan dengan pekerjaan kamu. Jadi saya tertarik untuk bikin film-film rohani yang bisa memuliakan nama Tuhan. Judulnya kontroversial banget nih, Gereja Setan. Apa yang rohani? Maksudnya orang-orang yang nonton ini orang Kristen pasti akan, kok buat film kayak gitu? Lawan yang sesat agar tidak terjerat gereja setan. Ada sebuah film yang sangat bagus banget dan ternyata ini diproduksi oleh seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dan di Good News Program hari ini kami mendapatkan suatu kehormatan untuk mengundang beliau sebagai produser dan ternyata juga penulis skrip. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana caranya melawan yang sesat. Menampilkan the one and only Daniel Tito. Mantap. Puji Tuhan. Shalom. Welcome Selamat to datang di Good News Program. Ya, terima kasih sudah diundang di sini. Ya, kehormatan buat kami. Sama-sama, Satu Pastor. perkenalan yang sangat menyenangkan untuk tahu bahwa ada seorang anak Tuhan yang berkarya secara luar biasa dalam belantika perfilman Indonesia. Amin. Dan harus didukung dong. Siap, makasih. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Bisa cerita sedikit tentang film ini dulu, tentang Gereja Setan ini. Ya, film Gereja Setan ini sebenarnya film pertama saya yang saya sutradarai. Wow. Karena ini ya pertama kali banget saya nyutradarain. Sebelumnya belum pernah nyutradarain sama sekali. Oke. Tiba-tiba Tuhan kayak memang panggil supaya bikin film-film rohani dan ketika saya mencari investor buat bikin film rohani nggak ada yang mau. Nah kebetulan ada temen yang mau kalau asal bikin film horor. Nah dari Mongol juga tercetuslah bikin film Gereja Setan. Jadi Gereja Setan ini diambil dari pengalaman pribadinya Mongol saat dia terlibat dalam Gereja Setan. Tapi message-nya adalah kita bukan mau mengkampanyekan Gereja Setan, tapi justru ingin mengedukasi supaya anak-anak muda terutama yang jadi sasaran Gereja Setan nggak gampang terjebak untuk masuk dalam Gereja Setan. Gitu. True. Ya. Bagus sekali. Nah, ingin mengenal Daniel dulu ya kan. Apakah dari dulu emang udah bergelut di dunia perfilman? Sebenarnya udah lama sih kalau aku bergelut di dunia perfilman sama sinetron itu udah hampir dari 2012 2013. Wow, orang cukup lama lah. Iya, udah hampir 15 tahunan lah mungkin ya. Ya, sebelumnya juga waktu kecil aku sering main drama. Jadi aku awalnya terjun ke dunia film dan industri sinetron itu karena waktu itu aku kan waktu kecil sering main drama, sering dipilih jadi peran utama lah, jadi Yusuf kalau lagi drama Natal atau acara-acara 17-an di komplek dipilih jadi peran utama anak-anak gitu. Nah dari situ pas menjak dewasa aku bandel kebetulan. Jadi bandel sama karena pergaulan ya, karena teman-teman di lingkungan sekitar komplek waktu itu di rumah tuh pada bandel-bandel, sekolah juga bandel-bandel, jadi aku sempat jatuh ke dalam narkoba, ke pergaulan bebas gitu. Terus aku juga sempat hampir overdosis 3 kali, hampir mau mati gitu. Iya. Umur berapa itu? Itu sekitar umur 18 kali ya, 18-an. Ya, waktu kuliah sih, kuliah tingkat 1. Menarik sekali karena Daniel ini sering terlibat dalam drama. Padahal kita tahu ya hidup itu kan banyak dramanya ya. Betul. Jadi ini kita akan mengulik banyak hal. Apakah oke kalau kita bertanya banyak pertanyaan yang sifatnya sangat pribadi? Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Boleh ya. Jadi supaya kita mengenal Daniel Tito bukan cuma dari filmnya, tetapi pribadinya. Karena waktu aku mengulik dan ngomong-ngomong secara pribadi, ada banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Mulai dari opa kamu, seorang Evorus ya. Ya, opung aku itu salah satu
Eporus GKPA ya, Gereja Kristen Protestan Angkola yang pertama dulu. Eporus itu apa? Coba dijelaskan bisa- dulu bisa biar nggak jelaskan. bingung. Banyak orang yang pemirsa mungkin pimpinan nggak tertinggi di gereja HKBP atau di gereja Protestan GKPA namanya. GKPA. Ya, sebenarnya GKPA, HKBP sama sebenarnya dulu, satu HKBP, cuman dulu karena ada permasalahan di HKBP yang sempat pecah itu, akhirnya dibikinlah GKPA. Gitu. Ya, berarti ini pemimpin tertinggi lah. Kalau dalam bahasa gereja mungkin banyak orang bishop, familiar dengan kata-kata bishop. Ya. Atau kalau di Alkitab ditulis itu sebagai penilik gereja. Betul, Ya, kalau di Katolik pausnya lah. Pausnya, wah berarti ini terhormat banget dong. Si Opung ya. Iya, Opung. Iya. Kalau Opungnya berarti seorang hamba Tuhan besar, pasti punya ekspektasi terhadap anak-anak bahkan sampai ke cucunya ya. Iya. Pernah jadi dibilang nggak jadi pendeta aja gitu? Iya Pak, iya pasti. Iya, pasti. Karena kan bukan cuma dari opung bapak doang, dari opung mama juga kan sama itu Jadi pendiri gereja. Oh, Jadi dua-duanya hamba Tuhan. sama-sama hamba Tuhan di gereja KBP juga di KBP yang pertama di Jakarta, KBP Jakarta, sama di KBP yang di Keramat Jati itu opung dari mama. Yang tobing gitu. Wow, iya. Jadi memang kalau dari garis atasnya lagi kan dulu zaman pertama kali No Manson datang ke Tanah Batak menyebarkan agama Kristen, yang pertama terima No Manson adalah Marga Tobing. Oh ya. Iya, nah, Makanya makanya explain it. Oke, jelas. Iya, jelas. itu juga salah satu makanya tanah opung yang di Parbubu yang di Tarutung itu dikasih ke KBP buat jadi gereja KBP juga. Jadi dari situ opung dari mama, opung bapak juga selalu bilang tuh, kamu nanti jadi pendeta ya, terusin opung karena anak-anak opung kebetulan nggak ada yang jadi pendeta. Jadi nggak ada satu pun? Nggak ada. Nah makanya kamu cucu lah. Dari kamu, kecil. Dari kecil. Daniel diomongin kayak dari gitu. kecil, Nah betul. terus rasanya gimana kalau dengar ekspektasi yang pernyataan sangat tinggi. seperti itu ya? Aku sih dulu nolak ya, cuma opung karena ngeliat aku mungkin jadi pendeta karena aku dulu suka kalau dibilang teman tetangga-tetangga suka ngedalang, jadi suka cerita sama teman-teman, suka seneng ngobrol. Kayak apa, Ini misalnya? memang talentamu Iya, ya talenta. berarti ya? Misalnya Mungkin kayak ya, apa? Bang. Ngedalangnya kayak apa? Ya aku cerita sama teman-teman, jangan ke situ, di situ aku lihat tuh ada kayak ada setan. Jadi semua suka cerita lah gitu. Jadi kamu ini punya satu karunia untuk menceritakan, menggambarkan sehingga orang merasa tertarik gitu. Ya mungkin ya, itu mungkin Tuhan memang dari kecil udah perlengkapi di situ. Talenta. Tapi ya aku makanya mungkin opung aku lihat itu, kamu jadi Cocok ini jadi kalau jadi pendeta. kan. Kamu jadi pendeta ya, kamu suka ngomong nih gitu. Terus aku bilang nggak mau opung lah. Jadi pendeta ntar susah gitu, miskin. Miskin? Iya, susah miskin kayak opung kan dulu kan kalau pelayanan ke desa-desa tuh lewat pakai sampan gitu, lewat rawa-rawa kasihan gitu kan. Bahkan malah dia yang ngasih hasil kebunnya ke orang desa yang nggak mampu dikasih singkong. jemaatnya. Dikasih Mulia sekali ya gitu. Makanya aku pikir nggak mau jadi pendeta, miskin. Nanti pun kalau aku udah kaya baru aku jadi pendeta, aku bilang gitu. Belum tahu pastor install nih. Iya. Karena sekarang udah beda ya. Udah beda kan. Udah beda ya. Udah beda, Tapi betul. gimana ceritanya bahwa dari keturunan keluarga hamba Tuhan berarti kan dua belah sisi, baik dari sisi mama maupun papa. Iya. Terus cucunya nih si Daniel malah remajanya bandel Nggak gitu karu-karuan. kan. Iya. Terlibat narkoba. Nah, Ya. kayaknya mungkin keluarga pendeta. Enggak lah. Enggak lah, Karena ya tolak dalam nama cabut Yesus. dalam nama Yesus. Kita tengking sekarang. Karena di waktu teman-teman aku waktu kecil, kebanyakan yang anak-anak pendeta soalnya pada Tapi bandel. bener loh. Pada Iya, bandel, pendeta nggak tahu Ini Bandel. kenapa. kayak kayak suatu fenomena Iya. gitu ya. Ini satu maksudnya arah yang berbalik gitu ya. Kenapa Balik ya? Kenapa mungkin ya? Mungkin Ada karena orang tuanya sibuk pemberontakan. melayani jemaat, jadi anaknya di rumah malah nggak Betul. kurang diperhatiin, kurang dilayani gitu. Jadi kan anaknya kurang perhatian, bergaul sama yang ini. Apa gitu dalam bangun pagi selalu berpikir cari gara-gara gitu. Enggak sih, enggak. Sebenarnya sih enggak, cuman nggak tahu ya, karena mungkin orang tua dari kecil tuh didiknya keras, jadi kita kayak malah melawan kok gini banget. Oh, terlalu sempurna gitu. Terlalu menerapkan firman Tuhan di Menerapkan, rumah betul. gitu. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau opung ya, kalau mama kan guru, kepala sekolah segala macam. Jadi kalau mama lebih keras ya, Disiplin. disiplin, betul. Berat. Disiplin untuk Pernah di-strap nggak kayak mama jadi kepala sekolah sering dulu? banget. Aku sering banget, Bu. Kalau zaman sekarang masih mending anak aku hukum di strap suruh diem, freeze gitu berapa menit gitu. Kalau dulu aku dipukulin pakai rotan. Sampai gitu merah-merah, kadang-kadang sampai kayak lecet gitu loh. Wow. Mama yang mukul. Mama sih biasanya, kalau bapak sih jarang sih. Wow. Lah, oke. Terus waktu Daniel pas nakal-nakalnya itu sebenarnya apa yang Daniel cari? Mungkin
perhatian kasih sayang gitu karena Dari aku, orang tua. dari saudara karena kan aku 5 bersaudara, cowok semua laki-laki. Nomor? Wow. Aku nomor 4. Nomor Jadi 4. cowok semua. Nah, mungkin juga mama karena anaknya cowok-cowok semua jadi dididiknya jadi dididik keras dan aku di rumah kalau ada waktu kecil tuh aku ngerasa selalu aku yang paling tidak disayang dan paling gak disukain sama saudara-saudaraku yang lain. Itu yang kamu rasa? Iya. Kenapa kok merasa seperti itu? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti gitu kayak kalau mungkin ada barang yang hilang aja selalu dituduhnya aku gitu. Jadi ini mungkin yang paling inilah, maksudnya paling sering cari gara-gara. Ya sering bukan sering jadikan kambing hitam malah. Padahal kita nggak ini cuma karena mungkin di luar aku bandel atau apa di rumah jadi selalu jadi kambing hitam gitu. Sering dipukulin sama abang-abang aku dipegangin, dikeroyok gitu. Jadi dari kecil aku sering kabur. Orang tua aku jadi bapak tuh sering berapa kali aku kabur ke Jogja, ke Bali gitu. Really? Dari kecil ya, dari SMP itu ke Udah Bandung. Udah kabur. Oh iya. Ke Bandung Kabur berapa itu kemana tujuannya? Maksudnya ke Jogja minggat atau nih, ke rumah siapa? Minggat ke tempat temen. Oh, rumah teman. Ya, rumah Oke. temen. Jadi bapak tuh sampai nungguin depan rumah tuh setiap hari pagi malam itu sampai nyari ke kamar mayat. Jadi nyari ke kamar mayat sama temen sama abangnya bapak nyariin setiap kamar mayat di rumah sakit. Iya. Karena Daniel sudah mulai terlibat drugs itu ya. Belum waktu itu masih belum. Karena kan SMP, nggak ada handphone ya. Nggak ada handphone zaman dulu kan, nggak ada handphone. Jadi ditungguin kok nggak pulang-pulang sampai seminggu tuh nggak pulang. Jadi dipikir kenapa kenapa-napa di jalan takutnya, makanya dia cari ke kamar-kamar mayat sempet itu. Wow. Sempet dicariin gitu, Iya, ditungguin tiap pagi di depan rumah. Nah ini supaya nanti nggak terkesan mama kamu kejam gitu ya. Sekarang udah reconcile belum dengan mama? Udah, mama aku sendiri akhirnya sadar setelah aku punya anak gitu. Setelah punya anak ternyata jadi orang tua tuh susah banget dan pasti orang tua itu selalu mikir yang terbaik buat anak. Nggak pernah orang tua tuh pengen ngasih yang buruk buat anaknya. Oke, kira-kira kalau kamu yang jadi mama kamu hajar nggak si Daniel kecil tuh? Nah mungkin pendekatannya yang berbeda ya. Oke, karena beda zaman ya. Beda Udah kena undang-undang sekarang. Betul. Iya. Kalau sekarang Banyak aku diajakin sama ngomong kayak temen ya diajak main, ajak nonton, ajak apa, nah ajak bareng lah jadi sama anak jadi seneng gitu. Iya, Tapi mereka juga sangat hormat banget sih, sangat respect. Jadi kalaupun dia di rumah berantem gitu, anak cowok bandel apa segala macam gak mau belajar, pembantu tinggal telepon saya aja, Pak nih Christian gak mau ini. Terus saya bilang Christian nanti api hukum ya, udah langsung takut. Jadi saking itu dia menghormati papahnya, jadi dia apapun yang ini dia dengerin. Tapi dari dulu saya belajar banget sih memang kenapa tuh anak kecil itu kita nggak boleh bohong sama anak kecil, dalam arti kalau kita janji sesuatu kita harus tepatin. Apa pengalaman apa yang pernah terjadi? Kalau dulu mungkin kan orang tua nanti kalau kamu ini Pintar, mama beliin belajar. ini, nah dibeliin barang, ternyata nggak dibeliin. Ternyata nggak jadi dibeliin gitu, akhirnya kita kan Males. gitu. Kalau anak sekarang, aku ditagih mulu kalau anak sekarang kan. Iya, Kalau iya. kita sibuk aja, wih mana katanya mau beli ini, mau beli apalah gitu main. Mungkin Iya. orang tua dalam pendidikan zaman dulu juga nggak ngerti kali Nggak ya. ngerti. Karena aku juga pernah ngalamin loh. Aku Betul, pernah betul. dijanjiin beli sepeda tapi nggak Nggak dibeli dibeli, sepeda. nah. Sampai kemudian aku curhatnya di mana tahu nggak? Iya. Waktu itu papaku punya tape recorder yang zaman dulu itu. Aku rekam itu nggak tahu kaset apa tuh. Aku curhat di sana kan. Nggak tahu Iya, papaku iya. pernah dengar apa nggak. Aku bilang ini janji tapi dibohongin. Betul, Mana betul. sepedanya gitu. Betul. Aku rekam suaraku itu. Betul. Nggak tahu. Karena kan Kamu perlu reconcile juga sama Oh, mama. iya. Karena kan memang anak kecil itu kan kalau dibilang kan harus trust banget sama orang tuanya. Kalau dibilang ayo Iya. nah lompat papa tangkap, kalau dia nggak trust sama orang tuanya nggak Nggak bisa. bakal lompat, Nggak bakal. iya, benar. Dan orang tua kita zaman dulu tidak terlalu punya pengertian Ya, dan pendidikan betul. seperti parenting zaman Betul. sekarang ya. Iya, Betul. karena zaman dulu kan resources terbatas ya. Sangat. Kalau zaman sekarang kan Sekarang buku-buku enggak. banyak, Betul. seminar parenting. Gereja pun juga ya kan? membahas sangat luas dan Betul, dalam betul. tentang ini. It's good. Kalau Jadi orang tua zaman dulu ibaratnya cuma perlu ditakutin, kalau sekarang malah orang tua sekarang bisa jadi ngajarinnya, bisa memberikan contoh yang baik, teladan Betul. yang baik. tapi Lead by berarti example. Daniel Betul. sekarang mendidik anak-anak Daniel tidak menggunakan kekerasan. Enggak sih. Enggak pakai dipukulin Paling apa gitu. sentil kalau ya, mana sentilin nanti nih gitu. Iya. Ini takut kalau disentilin takut ya gitu. Iya, iya, oke. Nah, berikutnya dengan abang-abang kamu. Kan ini maksudnya supaya iya. clear dulu nih. Ini supaya nanti dia Iya. nggak, waduh gua disudutin nih. Gimana? Sudah reconcile belum? Aku sih kalau sama Bang Abu sekarang hubungannya sih baik gitu. Sampai sekarang? Ya, walaupun kita juga sempet apa namanya selek sempet banyak hal yang kita sampai apa ya, aku tuh kayak mungkin dia ngeliatnya gimana, cuma kalau aku udah nganggap udahlah aku harus mengasihkan firman Tuhan, kita harus kasihin seperti kita lakukan buat Tuhan kan. Jadi aku Betul. walaupun dia dulu sempet apa sama aku nggak pernah benci lagi. Aku bahkan ketika aku pernah
pernah mau beli rumah sama temennya temen abang aku ternyata nipu gitu. Oh, Dia nipu, waduh. terus abang aku malah belain dia nih. Oh, oke. Malah belain dia dan akhirnya kita sampai berantem lah, aku sampai sama istri sampai keluar dari grup keluarga gitu kan, dari grup keluarga. Cuman terus akhirnya terbukti ternyata yang salah temennya dan temennya masuk penjara kan. Waduh. Masuk penjara dan bukan cuma saya doang korban yang ditipu banyak akhirnya, tapi di situ pun kita nggak pernah marah sama abang saya, benci atau apa, saya tetap anggap dia sebagai saudara saya, sebagai ini. Dan masalah itu sudah selesai? Udah selesai. Sudah rekonsiliasi ya, semuanya. Rekonsiliasi secara ininya sih ya belum, tapi aku kan nggak pernah marah sama dia gitu. Mungkin kalau orang bilang rekonsiliasi harus minta maaf segala macam, kalau aku sih nggak perlu, tapi yang penting hubungan kita tetap baik sama dia sih. Sudah balik masuk ke grup keluarga? Aku aja, baru aku sih yang masuk. Istri aku bilang jangan, nanti kasihan juga kan dia, soalnya kan budayanya agak beda nih. Kalau istri yang aku yang sekarang kan dia budayanya agak beda gitu kan, dia dari Chinese, kalau aku kan orang Batak kan agak beda gitu. Frontal banget gitu. Agak frontal dan susah direm mulutnya kan. Oh gitu, bukan saya ngomong ya, bukan saya ngomong ya. Ini orang Batak yang ngomong, bukan saya. Ya. Jadi satu masalah bisa merembet kemana-mana, jadi aku pikir kasihan daripada dia nanti tersinggung atau apa, jadi saya. Oke. Nah, memang dalam setiap keluarga pasti ada drama lah ya. Betul, Maksudnya kita memahami, kita nggak akan masuk lebih dalam ke sana. Ya. Ini yang kita pengen tahu tentang berjalan di lorong kegelapan. Betul. Nah, di dalam kehidupan Daniel Tito itu ada banyak lorong-lorong kegelapan yang kamu lalui. Betul. Terutama dealing dengan narkoba. Ya. Kemudian OD ya, overdosis, ya. mau mati dan macam-macam. Bisa cerita nggak apa sih yang kamu cari gitu ketika bergulat di dalam lorong-lorong ini? Ya waktu itu saya kuliah ya, awal kuliah. Kalau yang narkoba awal kuliah sih, kalau yang SMP SMA itu bandelnya cuma berantem gitu. Berantem terus pakai uang sekolah buat main judi, buat apa gitu. Itu SMP SMA ya main judi, jadi uang satu komplek, uang buat kita kan Karang Taruna, kita ngurusin kayak iuran IPL listrik, listrik apa air itu. Kita yang bayarin, nanti tiba-tiba uangnya kita pakai buat main judi. Waduh. Nah, satu komplek mau dipadamin lampunya. Orang Melannya mau satu kampung. Kok bisa Daniel yang megang uang iurannya? Kan kita pengurus Karang Taruna. Jadi aku kebetulan sekretaris, temen aku ketua, bendahara, jadi kita satu geng dong. Bandel-bandel semua? Bandel-bandel semua. Jadi kita dulu terus main judi apa gitu, pakai narkoba. Jadi pas narkoba dimatiin akhirnya? Karena dulu tuh kita dari kecilnya udah pintar, jadi Pak jangan dimatiin Pak, kasih uang, sogok. Jadi petugas PLN yang mau matiin, ya udah kapan bayarnya? Besok Pak kita bayar. Jadi tiap hari, iya kita udah deg-degan tungguin tuh dia datang nggak ya, datang, kalau datang kasih uang, cari-cari waktu aja gitu. Terus akhirnya? Akhirnya ketahuan juga sih. Akhirnya ketahuan karena udah nggak buat tutup, ya udah nggak bisa muter lagi. Akhirnya ya udah orang tua disuruh minta ganti. Oh berapa duit tuh, ingat ya? Lumayan ya, hampir 10 jutaan ada itu. Tapi bagi 3 berarti dong? Ya bagi, dulu orang tua aku dulu sih yang nalangin pertama sih. Oh tahun berapa tuh? Tahun kuliah ya, aku agak 1997, 98 kayaknya. Itu uang gede. Ya, lumayan. Kok nggak dibagi 3 kan ketua bendahara sama sekretaris? Aku waktu itu kayaknya nggak mau terlalu ngebebanin ke teman aku, kasihan juga kan dia orang tuanya. Mungkin ekonominya kurang mampu atau apa ya. Oke. Gitu. Dan kemudian kaitan ini dengan narkoba apa? Nah, narkoba juga sama. Tadi yang temen yang ketuanya itu sebenarnya justru dia nggak pakai narkoba juga gara-gara teman saya, gara-gara saya juga gitu, kita ajak-ajak, bro, pakai bro gitu. Jadi ya berarti ini terpengaruh teman. Dia awalnya teman baik aku kan, teman baik aku banget, dia selalu backup aku, selalu perhatian lah. Nah itu dia pakai narkoba dulu awalnya, terus dia ngajak aku, bro, mau pakai nggak bro? Oh enggak, ini terus, lu nggak setia kawan gitu, nggak setia kawan lu giran lu susah apa segala macam ada masalah, gue bantu lu support lu masalah, giran gue ajak ini lu nggak mau gitu ya. Akhirnya ya udah kita pakai lah. Dan itu yang Daniel cari, emotional support. Ya, dari seseorang karena Daniel merasa tidak mendapatkan dari papa mama, tidak mendapatkan dari kakak-kakak adik. Jadi ini mumpung ada teman yang setia kawan banget, jadi mau melakukan itu. Iya. Separah apa sih waktu terjerumus dalam lembah narkoba itu? Lumayan, kita malah sempet jualan, sempet jualan. Jadi pengedar dong. Nggak pengedar gede, cuman
Jadi apa tuh dulu tuh ada di daerah Cililitan itu bandar besarnya gitu kan. Terus kita kan sering dikasih lah nih kalau lu mau biar bisa ini juga nih bantu jualin gitu. Dikasih pegang gitu satu. Dulu berapa ya hampir nggak banyak sih ya, hampir setengah kilogram apa gitu. Wow. Terus sampai kita dulu tempat sama teman-teman tuh sempet yang itu kita mau rampok pom bensin Cililitan. Waduh. Jadi sempet mau rampok pom bensin gitu, nanti lu cuman di mobil aja pokoknya. Dia yang mau, karena dia bapaknya tentara, dia punya gitu kan mau. Itu gue yang turun, gue ini, itu terus saya udah ketakutan, saya gak berani. Saya bilang, gue gak berani bro, kalau gitu bro, gue gak ikutan deh kalau gitu. Kalau lu mau itu silahkan aja, kalau itu gue gak ikutan. Lu butuh uang, lu butuh berapa, nanti gue coba cariin mendingan. Karena kalau gitu saya terus terang saya nggak berani, bapak saya orang tua saya guru pendeta segala macam gitu kan. Oh masih bisa berpikir gitu ya? Masih ada warasnya nih, masih waras. Aku mikirnya gitu, kalau gitu gue mending gue nggak ikutan deh, biarin deh lu mau bilang gue penakut buat apa, tapi kalau kita mau berantem sama orang, saya berani. Gitu. Mau 10 orang, mau berapa orang kita lawan. Wow. Kita sering lah gitu ada temen di Malak gitu sama preman di Cililitan gitu kita samperin tuh, sampai premannya tangannya dipotong sama temen saya gitu. Karena dia malah temen, jadi emang brutal ya zaman dulu gitu. Wow. Oke, nah yang saya mau tanya juga, waktu Daniel bandel-bandelnya itu, sempat nggak sih teringat sama firman Tuhan? Karena kan dari kecil ini dibawa ke gereja, diisi firman Tuhan gitu. Kalau waktu itu sih belum terlalu, cuman aku ingatnya cuman dikit lah, maksudnya cuman ya aku dikasih dasar sekolah minggu waktu kan sama orang tua, cuman ingetnya pokoknya intinya Tuhan Yesus sayang sama aku gitu. Jadi kalau di saat yang udah mau overdosis mau apapun aku cuma inget, wah Tuhan Yesus sayang sama aku gitu, kok aku kayak gini ya. Gitu. Pakai apa itu sehingga overdosis? Dulu tuh Inex, sabu-sabu campur terus sama putau juga, tapi putau sih jarang sih. Makanya kalau aku nggak terlalu sakau zaman dulu, cuman lebih ke paranoid kan kalau pakai sabu-sabu sama Inex kan tuh kayak parno, pengen ini lagi gitu. Wow. Dan berat badan pasti nggak kayak sekarang dong. Sekarang makmur banget. Dulu sempet hampir 47 atau 50, sekarang 115 nih sekarang. Tinggi badan? Tinggi badan 181 saya. 181, iya. Berarti idealnya harusnya 81. 80. Ini menjadi 47. 47. Tengkorak berjalan dong bro. Tengkorak bener, jadi pakai jaket mulu, selalu pakai jaket, kacamata hitam, rambut gondrong dulu. Jadi kalau itu emang, ngeri sih zaman dulu ya. Sekolah berantakan dong? Saya sampai sekarang kuliah nggak lulus, terus terang. Jadi kuliah saya nggak lulus, tapi puji Tuhannya Tuhan selalu kasih mujizat. Jadi kayak misalnya masuk Trans TV sebenarnya kan nggak boleh, mesti S1 minimal gitu kan. Tapi karena Tuhan kasih pertolongan, karena pengalaman saya juga di sinetron di film, akhirnya saya bisa masuk. Saya bisa dapat posisi yang bagus, bisa dapat gaji yang lumayan. Karena ini arts ya, maksudnya bukan maksudnya finance ya, accounting atau apa tapi anehnya yang bagian lain nggak bisa. Jadi orang editornya hebat juga padahal dia terkenal juga gitu. Tapi mau masuk di Trans TV karyawan nggak bisa karena punya ini berarti favornya Tuhan. Favornya Tuhan gitu. Ya. Nah ini yang sebelum bicara favor, perubahan hidupnya. Penerimaan papa mama kamu dalam kondisi kamu yang sangat buruk di lorong kegelapan itu bagaimana? Waktu itu bapak sama mama nggak tahu ya. Really? Nggak tahu sama sekali kalau. Sampai sekarang nggak tahu? Sekarang tahu, saya di sana jujur gitu, udah ceritakan mama kami. Tinggalnya nggak sama papa mama? Tinggal sama mama papa waktu masih kuliah, masih tinggal sama mama papa. Tapi kan penurunan berat badan itu kan ada tanda-tanda yang ajaib itu. Nah, aku kan selalu pakai jaket tuh kalau keluar, jadi nggak kelihatan mungkin. Mungkin sih mereka udah curiga sih, kalau abang aku juga tahu gitu, cuman curiga kalau aku kan kuliah gitu, minta ongkos, minta uang. Tapi aku nongkrong di wartel depan. Kalau bapak mama udah pergi kerja, aku pulang lagi ke rumah. Kalau nggak, kebetulan teman aku yang suka pakai juga di samping rumah. Jadi itu kita sering banget kalau pulang tinggal lompat aja ke pagar, dari pagar rumah tuh, dari atas jendela kamar saya lompat ke rumah dia. Di situ lama main judi. Pernah ketangkap polisi? Enggak pernah. Puji Tuhan nggak pernah. Nggak pernah. Berarti puji Tuhan ya. Iya, itu gimana sih kalau teman-teman juga. Inilah contoh kata-kata pemakaian yang rada salah. Gitu. Iya benar. Oke, tapi terus sampai di titik apa Daniel kemudian akhirnya memutuskan untuk bertobat? Aku nggak bisa kayak gini terus, aku harus berbalik arah. Itu waktu itu saya udah lagi pakai sabu segala macam tuh 5 hari kurang lebih. Jadi nggak tidur, nggak makan cuman Indomie, itu juga susah banget makannya tuh, nggak ketelan, udah muntah-muntah, udah apa. Kenapa bisa gitu?
Karena nggak ada yang makan kalau pakai nggak sabu ada kan. nafsu Nggak ada makan. nafsu makan, nggak pengen makan really? terus. Okay. Jadi udah 5 hari lebih itu saya nggak pakai narkoba terus tuh. Dan tenaganya masih kuat? Kalau pas lagi baru pakai agak seger gitu, tapi kalau udah itu lemes lagi, udah drop lagi ya, terus sambil lagi abis main bola sama teman-teman di gereja, di halaman gereja. Masih ke gereja? Masih. Tidur nggak selama 5 hari itu? Nggak tidur tuh, kalau itu nggak tidur. Kalau makan cuma 2 kali itu. Itu pas saya lagi di halaman gereja itu saya main bola, saya ngeliat ada teman-teman yang guru sekolah minggu tuh keluar dari ruangan abis sermon lah kalau istilahnya di zaman dulu tuh keluar. Terus saya ngeliat kok mukanya pada bersinar banget gitu, kayak bahagia, senyum, enak banget. Kalau saya karena biasa kalau orang pakai tuh mukanya kayak kusut gitu, kayak nggak bisa senyum, nggak bisa pikirannya parno mulu. Terus saya ngeliat mereka kok kayaknya enak banget, bahagia banget. Dan saya akhirnya ngomong ke mereka, tanya, boleh nggak saya jadi guru sekolah minggu gitu. Gak tahu Tuhan tiba-tiba gerakin gitu saya. Dalam kondisi 5 hari, iya, istilahnya pakai narkoba. Iya, saya bilang ke salah satu senior di sekolah guru sekolah minggu, saya bilang boleh nggak saya jadi guru sekolah minggu. Jadi ketawain saya. Wah kamu guru sekolah minggu katanya, kalau mau potong rambut dulu deh gitu. Karena kan gondrong kan dulu kan. Segondrong apa? Panjang segini kali sebahu. Ya, sebahu. Ya, sebahu. Wow. Panjang, potong rambut dulu deh gitu. Akhirnya saya botakin langsung. Besoknya saya langsung botakin, saya ngadep lagi. Ini saya udah potong rambut, mereka kaget. Botakin abis gitu? Botak abis. Klemis. Kayak masuk akabri. Kayak Pak Oga gitu? Kayak masuk abri, nggak berontos gitu, cuma kayak masuk abri lah, kayak masuk abri gitu. Oh ya oke. 2 cm, 3 cm gitu. Jadi saya bilang saya udah potong rambut nih. Mereka juga kaget ternyata, serius nih ternyata. Ya udah kamu nanti setiap Sabtu ikut sermon ya, ikut sermon, terus hari Minggu ikut ngajar guru sekolah minggu, tapi jadi diberi perbantukan. Jadi cuman kalau ada anak-anak yang nangis, apa anak-anak yang mau ke toilet. Shadow teacher. Ya, shadow teacher lah. Akhirnya perbantukan di situ. Nah, sejalan dengan waktu tuh mulai tuh tadinya yang kita suruh nyanyi nggak bisa, suruh berdoa juga, aduh bingung berdoa apa gitu kan. Ujung-ujungnya doa Bapak kami doang yang hafal gitu kan. Tapi lama-lama karena terlatih diajarin terus jadi bisa sih. Dan akhirnya kamu dalam ini kondisi seperti itu akhirnya bisa lepas dari narkoba? Belum lepas tuh. Jadi ngajar sekolah minggu sambil masih pakai narkoba. Masih pakai narkoba waktu itu. Oh ya Tuhan. Jadi, murid-muridnya nggak apa-apa yang diajarin? Nggak tahu. Paling teman-teman guru sekolah minggu yang lain sempat agak bingung. Lu kok kayaknya ribet banget gitu. Jadi kan saya bikin drama. Jadi waktu guru-guru sekolah minggu yang baru itu disuruh bikin perform. Coba perform dong guru-guru sekolah minggu yang baru. Kita kalau di AKBP kan biasa kur sama paduan suara gitu kan. Aku bilang, bosan lah kalau cuma kur paduan suara. Kita bikin drama aja yuk. Talenta kamu keluar. Nah, bikin drama yuk. Drama apa ya? Bikin drama inilah pokoknya tentang itu. Nah, akhirnya kebetulan aku yang paling bagus nulis, aku disuruh nulis. Udah nulis ini, tulisin dulu dialognya apa gitu. Terus akhirnya jadi pas kita tampilin, mereka pada suka semuanya. Bagus nih, kamu nanti bikin lagi ya drama Natal, buat drama. Jadi setiap acara Natal sekolah minggu, acara Natal pemuda gitu, Naposo Bulung kalau di AKBP bilang, itu selalu saya yang tunjuk, selalu bikin drama. Tapi dalam kondisi masih pakai. Jadi sempat agak-agak ribet tuh kan kalau lagi anak masuk, jadi ribet sendiri gitu. Saya ribet sendiri kayak orang kalau makan narkoba mungkin tahu lah. Terlalu banyak energi. Ya kayak orang Parno gitu, kayak orang ini ribet. Tapi nggak ada maksudnya teguran dari Roh Kudus, merasa bersalah, merasa berdosa. Pasti. Jadi kamu how did you battle this? Itu ya aku sih selalu berusaha kayak misalnya kalau misalnya bahkan mau sekolah minggu kan misalnya pagi 6:30 kan mesti sampai di gereja jam 6 malah gitu kan. Jadi aku tuh jam 5 tuh masih pada sama teman-teman pada nongkrong gitu. Sama si bandar besarnya malah dia bilang, "Bang, saya pulang dulu Bang ya, mau ngajar sekolah minggu." "Yaudah kamu itu adik-adik kita harus di itu ini." Waduh. Jadi kadang-kadang gitu dulu tuh. Tidak boleh. Sidat banget ini. Jadi akhirnya dari situ baru pas makin lama kita udah tahu kebenaran gitu. Oh iya kok aku udah tahu kebenaran, Tuhan sayang sama kita, kok masih begini ya gitu. Itu setelah berapa tahun melayani sekolah minggu? Itu sempat keluar dulu dari guru sekolah minggu, masuk ke pemuda juga masih itu terakhir. Saya udah keluar dari gereja, udah nggak ini, masuk ke karismatik. Di situ baru mulai berhenti narkoba tuh. Tahun berapa? Terakhir itu aku pakai narkoba itu 2013 kali. 2013. Ya. 2013 berarti sudah berapa? 12 tahun yang lalu. 12 tahun lalu ya. Bersih,
Clean. Bersih, clean betul. Itu ngomong ini bukan karena narkoba bukan ya? Enggak. Kalau narkoba sebenarnya itu masih dosa yang paling gampang saya lewatin malah. Really? Iya. Yang paling berat apa? Ini baru layer 1, Iya, layer itu 2. layer 1. Yang layer terakhirnya itu judi sebenarnya. Saya dari kecil tuh saya suka banget judi, bahkan udah kecanduan judi. Gara-gara uang siskamling tadi. Ya, dari uang komplek, iuran komplek gitu buat listrik, buat air kita pakai buat main. Jadi bahkan saya waktu SD aja kan karena kan aku gak dikasih jajan sama mamaku kan. Mamaku udah keras banget. Sekolah aku depan SD itu depan rumah. Kalau mau pulang istirahat makan aja ke rumah pulang. Iya bener juga. Jadi pulang. Gak perlu uang jajan. Tinggal jalan lari, ntar kalau bunyi bel dengeran tuh sampai rumah. Baru balik lagi. Nah, jadi kita nggak punya uang, sementara teman-teman kasih uang sama orang tuanya. Jadi aku tuh dulu mikir gimana cara dapet uang. Nah, ada uang koin-koin di mobil apa tuh aku suka ambil tuh di depan SD dulu kan ada tukang gambaran tuh yang suka masang nih kan. Kalau di sekolah negeri SD tuh pasti tahu tuh mungkin. Nah, aku dulu kecil aja udah pinter banget aku buat ngibulin si tukang gambarannya. Jadi aku pasang pertama kecil, aku ambil 2, aku buka nggak dapet 1 nih nggak apa-apa. Yang 1 aku pegang, aku lihat dulu, pura-pura ngambil. Nah, aku pasang gede, aku dapet gitu. Jadi mereka tuh nggak ada yang tahu. Tuh aku jago banget dulu kalau main kartu tuh bisa ngumpetin kartu di sini, yang Q-nya di sini. Jadi kocok bagi gitu. Nah, yang atas bagi, yang aku tangan bawah bisa bagi bawah gitu. Jadi bisa. Really? Jadi sebenarnya punya keinginan mengembangkan uangnya, tapi dengan cara yang salah. Caranya salah, betul. Zaman dulu kan. Wow. Jadi kita belum ngerti kebenaran. Jadi aku pikir gimana caranya bisa dapat uang ya, karena kalau dari orang tua nggak dikasih nih. Jadi ya gitu, apa yang kasih orang tua tuh kita mau usaha sendiri gitu. Terus bisa lepasnya gimana Daniel dari narkoba, dari judi? Nah, dari kalau narkoba waktu sama almarhum istri yang kedua tuh di kita jadi kan aku nikah sebenarnya 3 kali ya, bukannya bangga bangga sekali lagi, memang ini justru buat saya sebenarnya saya malu dan tapi pelajaran ini mungkin buat orang lain biar bisa jadi lebih baik tanpa harus mengalami gitu kan. Jadi yang pertama itu pernikahan saya pertama gagal, saya pisah. Di situ saya makin hancur-hancuran tuh, makin parah gitu. Alasan pisahnya apa? Komunikasinya nggak lancar gitu. Kita juga rumah pisah-pisah karena masih muda banget. Waktu itu kan nikahnya umur 23 udah punya anak saya. Wow. Jadi, tapi Daniel waktu itu masih pakai juga? Masih pakai. Dan itu juga mungkin saya kurang perhatian apa segala macam. Jadi ada banyak masalahnya sih, jadi akhirnya memutuskan untuk pisah. Terus di saat pisah terus kita masih main judi, masih narkoba judi berarti maaf nih, biasanya orang narkoba teman baiknya tuh seks bebas. Salah satunya itu juga, itu yang layar kedua. Itu layar kedua jadi ya itu kalau abis kedugem gitu kan, mabok segala macam, ketemu cewek pasti pulangnya check-in gitu. Wow. Itu. Dan dalam kondisi sudah menikah? Enggak. Belum? Enggak nikah gitu. Jadi waktu itu belum, udah nikah, cuman udah mau pisah, udah nggak bareng-bareng lagi jadinya sama yang pertama waktu itu. Wow. Jadi udah lama nggak tinggal bareng, kita udah nggak pernah hubungan lagi, nggak pernah ini, cuman waktu itu ya digantung aja, jadi kayak digantung gitu aja. Itu cukup lama tuh kan digantung. Jadi di situ ya itu pergaulan bebas gitu aja tuh. Jadi setelah pisah dari dia malah hancur-hancuran. Makin hancur-hancuran lagi kan. Nah, ketemu sama almarhum istri saya yang kedua. Nah, itu dia kan orang gereja banget gitu kan, baik segala macam. Jadi mulai dibimbing lagi dan berhentilah saya makin narkoba. Jadi terakhir tuh sebelum mau merit itu saya makin narkoba terakhir. Itu waktu saya masih di Trans TV. Oke. Itu pun diajak temen gitu kan. Saya sebenarnya udah berhenti cukup lama, udah berhenti hampir setahun waktu itu. Cuman temen tiba-tiba telepon lagi, "Bro, sini ya, Bro." Terus saya udah menghindar, gua enggak punya uang. Udah ntar gue bayarin semuanya, lu mau berapa banyak gitu. Mau cewek mau apa semuanya dibayarin gitu. Terus udah gitu, aduh saya belum makan nih, ntar lu makan dulu. Udah kayak ada alasan udah makan di sini, jangan kayak orang susah makan di bersebut itu tempat kayak. Ya adalah satu di diskotek yang di kota gitu yang terkenal. Nah, ada hotelnya juga, jadi kita pesenin makan segala macam gitu, cewek dikasih apa semua dikasih, dibayarin. Tapi saya saat itu sebenarnya udah nggak nikmatin sebenarnya, udah nolak badan, jadi udah nggak ini. Dan disitulah saya pertama kali masuk rumah sakit tuh gara-gara narkoba tuh. Tadinya kan kalau OD itu di rumah akhirnya sembuh gitu kan, maksudnya nggak ketahuan orang tua. Kalau itu saya sampai dirawat berapa lama tuh?
3 hari kali ya. 3 hari? 3 hari dirawat. Apa muntah-muntah atau apa? Muntah-muntah sama, karena kan nggak makan kan, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Dokter pun juga sebenarnya tahu kali, pasti kan dokter kan tahu kan kalau ada zat yang nggak ini di tubuh kita gitu kan. Berarti waktu itu calon istrimu juga tahu dong kalau ada peristiwa ini? Dia tahu sih, dia tahu kalau semuanya. Karena saya selalu jujur kan kalau sama istri Terus sebelumnya. dia marah nggak? Enggak sih, dia bilang ya udah kamu jangan ini lagi makanya gitu. Akhirnya ya udah saya benar-benar ya benar-benar taubat. Wow, dia berarti ini istri kamu yang kedua ini adalah salah satu orang yang paling berdampak dong dalam pemulihan kamu. Iya, semuanya sih berdampak semuanya sebenarnya sih pastikan kan bagaimana pengalaman itu juga kan jadi pelajaran buat kita kan sebenarnya kan. Pelajaran buat kita supaya jadi lebih baik lagi. Iya, Oke. iya. Jadi akhirnya pas menikah sama istri yang kedua itu bisa lepas dari narkoba, dari seks bebas, dan dari judi. Dari judi belum. Oke, masih tersisa satu. Masih. Itu sampai berapa lama kemudian? Sampai dia meninggal. Oh, dia meninggalnya karena apa? Breast cancer kan, waktu itu kan. Breast cancer ada tumor, terus. Menikah berapa lama? Sekitar 4 tahun berarti saya. Oke. 4 tahun, jadi nggak nyampe 4 tahun malah ya kayaknya sih. Berarti sangat belia banget dong waktu nggak ada beliau ya? Masih umur 30-an ya kali, 30 berapa ya. Terus 32, 33. Gimana menangani breast cancer itu? Berapa lama dirawatnya? Sebenarnya waktu itu udah sampai kemo terakhir, kemo keempat, udah ini. Cuman memang nggak tahu, emang kejadiannya juga aneh juga di situ. Memang kayaknya Tuhan memang udah waktunya panggil dia juga gitu kan. Nggak ada ICU yang buka gitu. Walaupun waktu itu uang udah habis juga, rumah udah saya jual, mobil jual. Untuk pengobatan? Buat pengobatan juga udah. Bukan untuk judi kan? Enggak. Kalau buat judi waktu itu masih mainnya kecil-kecil, udah tinggal main, udah nggak main yang ke kasino segala macam, udah nggak ini lagi. Karena udah nggak punya uang juga kan. Paling taruhan judi bola tuh dulu. Judi bola malah itu pun saya masih sering menang malah. Jadi masih mikirnya dulu bisa dapat penghasilan dari situ gitu. Nah, jadi bola. Terus saat udah nggak punya uang lagi segala macam, nah itu makanya istri sakit pun kita akhirnya saya udah ngutang-ngutang tuh, udah kejar-kejar kartu kredit segala macam, udah ngutang-ngutang, dan pas saat sakit itu kita kan karena pakai BPJS jadi selalu nggak gagal, tapi akhirnya saya berapa kali pernah bilang udah pakai yang ini bayar juga nggak apa-apa deh, saya cari pinjaman uang lagi segala macam buat ini. Tapi emang malam itu nggak ada rumah sakit ini, dan kita sampai telepon temen yang Astet waktu itu ketua Gadis Ahok, telepon ke Pak Ahok juga, ada nggak ini tolong gitu. Oh ya ada tolong, langsung dibukain kamar gitu waktu itu di rumah sakit. Mana tuh yang di Tanah Abang itu, yang rumah sakit Pemda. Akhirnya dapat, dan pada saat itu kan karena masuk ICU kan, tadi siang masih teman-teman pada ngunjungin, pas udah teman-teman pada pulang, saya nunggu waktu itu di ruang tunggu gitu. Kebetulan iseng gitu kan, wah masih belum, gak bisa tidur gitu kan, gak bisa tidur. Nah, ngapain nih, terus iblis tuh kayak ngomong gitu, tetap tanggung tuh, mainin aja gitu. Padahal sebelumnya ya itu kan udah koma tuh, dia udah jantungnya nggak, terus dikasih kejut jantung kan. Dikasih kejut jantung sama dokternya karena mesti stabilin jantungan dulu gitu ya. Terus saya suruh tantangan, ininya apa nih resikonya, bisa gagal nafas katanya. Kalau nggak balik gagal nafas. Nah, pada saat kejut jantung itu 1 kali 2 kali nggak balik tuh, nggak balik. Yang ketiga tuh saya udah berdoa tuh dalam hati, Tuhan kalau memang ini Tuhan selamatin gitu, Tuhan saya bukan janji, saya nggak akan main judi lagi sama sekali. Saya berhenti dari semua judi apapun, saya berhenti gitu kan. Nah pas ketiga balik tuh, puji Tuhan, wah udah balik Pak, katanya, ibu udah balik nih, udah normal, kondisi normal, masuk ke ruang ICU. Nah jam 7 malam pas teman-teman saya udah pada pulang semuanya, saya bengong kan, bengong nggak ngapa-ngapain. Terus iblis kayak bisikin, udahlah kan janji nggak main judi kan, tuh di akun judi online kan masih ada cuma berapa ya, 250.000 kali cuman tuh. Udah abisin aja gitu, mainin aja, udah salah-salan pilihnya gitu kan, salah-salan. Biasanya kan kalau saya main judi bola sampai saya apa tuh istilahnya diteliti dulu gitu, dipelajari dulu. Ini lawan ini siapa yang nggak main pemainnya, 3 kali pertandingan sebelumnya menang apa kalah segala macam. Nah dia buat kedepannya akan tanding lawan siapa, jadi kan suka nyimpen tenaga atau apalah, jadi saya teliti dulu. Nah itu
saat itu sebenarnya saya udah nggak mau main. Sebenarnya saya juga nggak punya uang lagi waktu itu kan, udah nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang gitu. Bahkan ATM juga nggak ada uang. Saya dikasih ATM mertua saya, ini kamu pegang aja, kalau kamu butuh ambil aja uang saya katanya. Oh nggak usah, udah saya tahu kok kamu nggak punya uang sama sekali gitu kan, 50.000 aja nggak punya gitu kan, buat bayar parkir nggak punya. Akhirnya dikasih ATM, terus tiba-tiba ada temen juga datang, steady, siapa segala macam gitu, sampai temen juga bilang, bro kayaknya Tuhan, tadi dia bilang, Tuhan suruh gue kasih uang ke lo bro. Oh gimana Ted? Gitu, Ted. Enggak turut doang. Lu serius, padahal dia mau pulang ke Makassar kan, kasihan. Oh enggak, gue dikasih lumayan jumlahnya gitu kan. Nah, tapi yang sebenarnya aku udah mau ambil tuh yang di aplikasi judulnya itu udah mau saya tarik gitu kan, mau withdraw gitu 250.000. Tutup account-nya. Tutup account, karena dijanjikan sebelum tadi siang waktu mau itu janji. Tapi iblis bilang, udah terakhir lah, salah-salah aja, nggak apa-apa kan, udah ada uang juga tuh, dikasih sama temen, dikasih sama ini, salah-salah aja pasangnya gitu. Ya, walaupun malaikat juga bilang kayak, jangan kamu kan janji ini. Oh ini pertentangan ini antara kayak dalam iblis batin sama saya kayak malaikat. bertentangan, kayak ada yang bisikin malaikat sama iblis gitu. Jangan, nggak apa-apa lah terakhir. Nah, bener. Nah, habis itu udah akhirnya aku, udah terakhir lah, pasang salah-salah aja gitu, pasangan salah-salah aja tuh. Kalau nah itu saya tidur 2:30 saya dibangun gitu karena ada siaran di ruang tunggu para keluarga gitu kan, ada kayak TV gitu kan, ruang tunggu pasien tuh, ruang tunggu ada TV lagi nyetel bola. Aku tuh pertandingannya Milan lawan apa gitu, menang nih, kayak saya menang nih, lumayan nih gitu. Pas saya kalau di zaman dulu di bola nih bukan buat biar orang lain pada tahu, maksudnya ada kayak judi parlay gitu, 10 pertandingan nebak gitu, masangnya cuma 50.000 gitu, bisa dapat, saya pernah dapat 50 juta gitu, masang 50.000 tapi 10 bener gitu. Nah, terus pas saya lihat, ini kayak tebakan saya bener semua nih malah, dan bener dapat gitu. Pas saya itu dapat sekitar 8,5 juta kalau nggak salah itu. 8,5 juta, saya bilang, wah lumayan nih. Dan kalau sembuh nih, aku pengen ngejak istri sama anak-anak jalan-jalan sama keluarga gitu, ke Bandung apa kemana gitu. Jadi niatnya mau gitu. Tiba-tiba setengah jam kemudian langsung dapat telepon dari ruang ICU, keluarga Ibu Marilis gitu, panggil, kenapa pas masuk sana lagi dikasih kejut jantung lagi. Masih kejut jantung lagi, itu terus saya ngeliat, dokter tunggu sebentar ya Pak, di depan saya udah nangis-nangis tuh, udah bingung, wah gimana Tuhan kok ini dosa saya nih, saya salah tadi yang janji malam. Iya, malamnya langsung bohong lagi gitu, langsung menyangkal lagi. Itu saya sampai waktu itu sempat ada pendeta gitu yang bilang sama saya, kalau kita nyembah Tuhan tuh muka harus rata sama tanah gitu. Mungkin kayak saudara kita yang di seberang gitu. Iya. Akhirnya saya sampai di ruang, kebetulan tuh karena 3:30 pagi, mungkin 3:30 pagi kira-kira, itu kan depan lorong ICU kosong gitu kan. Itu saya nyanyi, nyembah Tuhan sampai rata sampai tanah gitu. Tuhan, saya, waduh maaf banget Tuhan, sekali lagi kalau saya kasih kesempatan, nyawa saya juga nggak apa-apa Tuhan, jangan nyawa istri saya gitu, kasihan anak saya masih kecil, masih 6 bulan gitu kan. Kalau saya mungkin saya nggak akan bisa ngurus anak gitu kan, anak saya berarti kan ada 4 sama yang paling kecil 6 bulan umurnya. Wah, saya guling-gulingan, nangis, berdoa gitu segala macam, tiba-tiba dipanggil lagi, Pak, Ibu nggak bisa diselamatin gitu kan. Saya bilang sama dokter, jangan lepas dulu alatnya, saya mau berdoa dulu. Waktu itu mungkin saya kayak marah sama Tuhan gitu. Tuhan, saya sering doain orang kok langsung sembuh gitu, terus kayak ketemu Delon, waktu Tuhan kasih saya doain Delon sembuh tuh, kasih doain yang lain sembuh gitu. Iya. Saya harus sembuh, saya doa tuh di situ, saya dalam nama Yesus bangkit, saya doa, kasih minyak urapan segala macam, saya berdoa gitu. Sampai dokternya sama susternya juga mungkin ingat, ya orang kayak orang gila gitu kan. Orang udah meninggal suruh bangkit gitu kan. Terus, Pak udah Pak, kasihan nanti kalau makin lama nih makin kaku, nggak bisa dimandiin, nggak bisa pakai baju segala macam gitu kan. Akhirnya itu saya ingat teman saya, Ronald Gustaf, dia bilang, siangnya dia sempat jenguk kan, siang sebelum meninggal itu sempat jenguk, dan dia bilang dia dapat penglihatan katanya, Tuhan Yesus tadi pas lagi kita doa ada loh di samping Marilis itu, dia pegang tangannya kita pikir dulu kan, puji Tuhan nih sembuh nih berarti dan terus dia bilang, tapi kalau misalnya dia nanya sama saya waktu siang itu, kalau misalnya Tuhan mau kasih yang lebih baik, Lai mau ini nggak, terima nggak gitu, Lai mau terima nggak kalau misalnya Tuhan punya yang lebih baik buat ini. Saya bilang baiknya apa ya apapun lah, pokoknya apapun ininya Lai mau terima nggak. Saya bilang, ya kalau Tuhan pasti tahu yang lebih baik dari kita kan. Ya kalau Tuhan mau kasih yang lebih baik, saya terima lah. Di situ saya, walaupun nanti saya sempat marah gitu, kok di saat saya udah dapat orang yang baik, udah bisa bikin hidup saya berubah, kok Tuhan panggil lagi ternyata gitu. Dan Tuhan kan
kasih visi mau bikin film-film rohani. Saya punya istri penulis, bisa bikin film-film rohani gitu kan. Kenapa Tuhan panggil sekarang gitu kan. Nah, jadi salahnya Tuhan. Iya, jadi kayak saya nyalain Tuhan. Di situ saya berdoa kayak Tuhan, kalau Tuhan gak bangkitin saya bener-bener saya balik lagi ke kehidupan saya yang lama. Saya mau ngancam. Ngancam Tuhan lah. Saya mau jualan narkoba, mau istilahnya apa ya, mau ngancurin semua cewek-cewek biar pada nggak bener semuanya, biar pada ini gitu terus. Tapi di saat yang itu, saat saya lagi marah, lagi ini, doain supaya bangkit segala macam, tiba-tiba Tuhan kayak lembutin hati saya. Kamu Tuhan kayak, kamu tahu nggak saya udah kasih yang terbaik buat kamu gitu. Ini kalau kamu ini kamu akan kasih yang lebih baik lagi sama Tuhan gitu, kayak Tuhan dia udah finish well gitu, kamu sudah jangan selesai. Udah finish well, karena memang waktu sebelum akhir hidupnya memang kita jadi sering baca Alkitab, doa bareng, doa sepakat segala macam buat kesembuhan gitu kan, tapi rencana Tuhan pasti kan akan lebih baik gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya lembutin hati saya, udah Tuhan saya terima deh, kalau memang Tuhan mau ini ambil silakan Tuhan, nggak apa-apa gitu. Berarti udah rela. Udah rela waktu itu, udah rela, akhirnya udah lepasin, udah. Iya. Ini mungkin pemirsa mesti tahu dulu bahwa ini yang menjadi salah kaprahnya kita sebagai manusia ya. Kita pikir kita bisa ngatur Tuhan. Ya. Nah, dengan cara Tuhan satu kali lagi deh kasih kesempatan. Nah, apakah kita boleh berdoa seperti itu? Saya rasa sebagai anak Tuhan kita punya hak untuk berdoa seperti itu. Tetapi mari kita mengerti bahwa kita nggak bisa ngatur Tuhan. Betul. Ada jalan, ada kehendak Tuhan yang memang sudah definite, yang mesti kita mengerti. Jadi kalaupun kita berdoa, tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, saya mendorong pemirsa untuk mengerti bahwa kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Tetapi justru kita harus belajar untuk berdamai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan dalam doa Bapa kami juga dikatakan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Bukan surga menuruti aku. Ya, tapi aku yang harus selaras belajar untuk menerima kehendak surga. Ini meluruskan aja dulu ya. Jadi setelah istri yang kedua meninggal, lalu Daniel berubah, enggak mau judi lagi. Masih bandel lagi tuh, masih beberapa kali masih suka main judi lagi gitu. Berarti suatu hari mungkin perlu dibuat film tentang hidup kamu loh. Ya mungkin ya. Sampai akhirnya ketemu Messi yang sekarang. Aku dulu dia abis itu kan, yaudah aku kayak bernegosiasi sama Tuhan. Yaudah Tuhan, pokoknya saya akan nggak berhenti main judi kalau saya udah ketemu orang yang baik gitu, yang baik yang sama kayak almarhum saya gitu. Saya akan bertemu, kalau udah ketemu orang yang baik saya akan berhenti main judi gitu. Nah itu pun akhirnya ketemu sama istri saya yang sekarang, udah berhenti berusaha main judi segala macam, tapi kadang-kadang masih ada hasrat kayak pengen main lagi. Akhirnya sempat nagih kan. Jadi dosa itu nagih. Betul. Sempat beberapa kali main judi lagi gitu. Terus sama istri saya juga yang sekarang sempat berantem juga, kamu berarti nganggap aku nggak baik gitu. Tuhan kasih visi buat bikin film-film rohani, yang almarhum kan dulu penulis juga, bisa bantu saya untuk nulis. Nah sekarang kok malah diambil, ternyata kasih Tuhan penulis juga. Tapi ya sejak abis berantem itu saya udah janji, ya udah gue nggak akan main lagi deh, nggak akan main judi lagi deh gitu. Udah saya nggak main judi, dan satu cara saya adalah saya kalau udah ada bola, saya udah nggak pernah mau perhatiin lagi. Nggak mau nonton, karena buat saya juga nggak menarik kalau nggak ada taruhannya gitu. Jadi saya udah nggak pernah ini. Aplikasi judulnya udah dihapus. Udah dihapus semua. Berarti sekarang Daniel Tito udah bersih. Udah bersih. Berapa tahun kalau dari judi? Dari judi udah hampir 3 tahun lebih kali ya, 3 tahun lebih. Bahkan kemarin pas ke Singapura, yang kemarin kan nganter anak ke Singapura, sekolah di Singapura. Yang pertama kali nganter anak ke Singapurnya, saya sempat bercanda sama istri saya. Aku ke kasino sebentar ya, main iseng-iseng doang, nggak main judi, cuman ini doang aja. Tapi nggak ketagihan, paling $200 lah, cuman buat ini doang, buat having fun aja, buat seru-seruan. Terus dia cemberut doang. Tapi karena cemberut saya nggak enak, karena akhirnya udahlah saya nggak main judi. Akhirnya memutuskan untuk tidak masuk. Ya, udah nggak masuk. Itu benar. Lebih baik tidak, karena kalau udah 200 nanti ada 2.000-an kan, 20.000, 200.000. Ya dulu kartu kredit sempat dibawa gara-gara itu ke kasino, jadi terus akhirnya yang kemarin baru ini ke MBS ke itu saya udah sama sekali kayak nggak males ke kasino gitu. Udah mending kita belanja-belanja ya. Itu benar. Oke, nama istri kamu sekarang ini siapa? Sekarang Alexandra Yunadi. Oke. Dan sekarang total kamu punya berapa orang anak? Aku sekarang total ada 6 orang anak. Wow. 6 orang anak. Iya. Berarti 2 dari yang pernikahan yang gagal pertama.
Dua yang kedua. Dua yang kedua, sekarang ya, dua dengan juga Alexandra. Iya. Oke, sekarang anak-anak yang paling besar usia berapa? Paling besar mungkin sekarang 2013, 21 tahun ya, 21 tahun, terus kemudian yang kedua? Yang kedua juga 20 tahun. 20 tahun, ketiga? Yang ketiga 18 tahun. 18. Yang baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Ya, keempat? Keempat itu SMA kelas 1 14 tahun. 14 tahun. Ya, 15 tahun. Oke. Ini jangan salah jawab nih, nanti masalah nih nanti. Yang kelima? Yang kelima 11 tahun. 11 tahun. Ya, yang keenam? Yang keenam 9 tahun. 9 tahun. Ya. Dan 6-6-nya ikut sama Daniel semua? Yang pertama sama yang kedua di rumah orang tua. Oh, sama opungnya? Iya, sama opungnya. Di rumah orang tua saya. Iya. Dan apal semua nama mereka? Apa? Kalau anaknya sendiri. Enggak, kalau kumpul gitu pernah ketukar nomor gak? 1. Nomor 3. Iya. Benar. Iya. Oke. Sekarang kita masuk kepada intinya nih. Jadi istilahnya dalam kehidupan kamu sekarang udah bersih, puji Tuhan ya. Saya mau tanya pertanyaan sebelum kita nanti masuk ke gereja setan nih ya. Nah, kalau kita nggak masuk gereja setan. Ya, sebelum masuk ke topik film gereja setan. Nah, kalau misalnya kalau kamu bisa ngulang nih kehidupan Daniel nih, dan melakukannya kepada anak-anak kamu, bagaimana melindungi mereka 6 anak-anak yang berharga di mata Tuhan ini untuk tidak mengalami apa yang Daniel Tito alami? Kalau saya mengajarkan ke mereka sebenarnya kalau untuk tidak mengalami itu saya nggak tahu, itu di luar batas. Tapi yang saya bisa adalah saya mengajarkan mereka pengenalan akan Tuhan Yesus aja. Ini? Iya. Tapi orang tua Daniel kan juga mengajarkan pengenalan akan Tuhan Yesus. Betul. Nah makanya ketika diajarkan itu, ketika kita sempat kesesat atau ke bawah arus, akhirnya kita akan ada call-nya, kita akan ingat itu balik. Jadi resiko ke bawah arus itu pasti ada ya? Pasti selalu ada. Bahkan sampai saat sekarang pun kalau kita udah bertobat pun pasti kan iblis kan nggak mungkin diem aja kan, dia akan berusaha untuk nyobain lagi. Nagih itu pasti ada ya? Betul. Oke, terus kemudian yang jadi pengenalan akan Tuhan ini penting sekali. Betul. Yang kedua ada enggak? Yang kedua mengajarkan mereka kayak kasih sayang, kayak memberikan teladan-teladan contoh-contoh yang baik aja sih. Kasih sayang dan teladan yang baik. Alright. Jadi ini penting sekali. Mereka tahu kalau papanya dulu pakai narkoba, judi, mereka tahu. Tahu, mereka suka nanya juga karena kecil juga nanya. Pernah bercerita seterbuka ini. Mungkin kan dari anak aku yang pertama gitu suka bercanda-bercanda sama anak aku yang kecil gitu. Tuh papi kan bandel tuh dulu, banyak pacarnya banyak atau apa gitu. Jadi dia sering nanya-nanya gitu. Wow. Iya. Nanya-nanya yang kecil. Dan kalau sekarang how do you maintain? Bagaimana kamu tidak terbawa arus kembali? Yang pasti sih aku sekarang udah mulai sering rutin baca Alkitab. Oke, that's good. Dulu kan aku susah banget baca Alkitab ya. Sekarang juga susah, cuman minimal aku coba rutinin gitu. Kalau tiap pagi kalaupun absen, besok coba lagi gitu. Karena menurut saya sih firman itu yang bisa jadi kekuatan, jadi pelindung kamu. Jadi pandang, betul. Ada nggak peran gereja dan komunitas yang sekarang ini? Oh itu ada banget. Bisa ceritakan? Jadi kalau menurut aku dari komunitas yang dulu itu di awal bagaimana saya kenal Tuhan Yesus banget itu dari komunitas yang dulu namanya Art Entertainment gitu. Makanya nama komunitasnya Art Entertainment. Keren. Art Entertainment dulu. Nah, kebetulan banyak teman-teman artis, teman-teman orang TV, orang iklan segala macam. Jadi murah musik. Jadi kita bareng-bareng gitu. Itu sangat membangun rohani banget sih. Jadi di saat ada kesaksian, di saat kita lagi ngalamin, mungkin saat itu dulu aku belum lagi jatuh gitu loh, istri lagi sakit, ekonomi lagi hancur banget gitu loh, terus juga lagi banyak masalah lah. Tapi ketika mendengar kesaksian orang lain gitu, wah dia bisa kok bangkit dengan Tuhan Yesus gitu. Kok saya nggak bisa, saya pasti bisa lah, Tuhan pasti kan sama semua orang sama sayangnya kan. Kalau orang lain bisa, pasti kita bisa bangkit. Dan teman-teman selalu doain, selalu bantu gitu. Itu yang jadi kekuatan buat kita sih, selalu dihibur, selalu didoain, gitu. Jadi penting sekali ya peran komunitas ini. Iya, penting banget komunitas. Alright. Oke, kalau kita bicara soal film sekarang ya, kenapa dari dulu selalu pengen bikin film rohani? Nah itu mungkin karena tadi panggilan dari Tuhan ya, maksudnya kalau saya terus terang
Dulunya sih sebenarnya bikin sinetron yang pacar-pacaran tuh, kalau pernah lihat yang Monyet Cantik, Hard Series tuh anak kecil SD dibikin pacaran, dibikin suka-sukaan gitu. Kalau horor Bangku Kosong dulu sempat terkenal juga kan, film horor Bangku Kosong itu saya nulis juga. Tapi nggak tahu kenapa sejak saya kayak mengalami Tuhan Yesus, saya lebih senang menceritakan kebaikan Tuhan sama orang lain dalam hidup saya gitu. Iya, jadi saya pikir berarti apa yang bisa saya lakukan, karena waktu yang saya bilang doain Delon, Tuhan saya tanya sama Tuhan, saya apa yang bisa saya lakukan ya buat ini memuliakan nama Tuhan, ya udah lakukan dengan apa yang kamu bisa lakukan dengan pekerjaan kamu. Jadi saya tertarik untuk bikin film-film rohani yang bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menumbuhkan membangkitkan iman buat saudara-saudara kita juga. Iya. Tapi kan ini maksudnya langsung kita masuk ke ini ya, ke topik kita ya. Judulnya kontroversial banget nih, Gereja Setan. Betul. Gitu ya. Nah ini kan istilahnya apa yang rohani? Maksudnya orang-orang yang nonton ini orang Kristen pasti akan kok buat film kayak gitu? Betul. Ini tanpa mengerti tentang alur ceritanya. Bisa ceritakan dulu tanpa mungkin apa namanya itu spoiler gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau judulnya Gereja Setan ini kita sama sekali bukan untuk promote gereja setan. Bukan untuk promote gereja setan, bukan untuk menistakan. Karena saya ada juga yang nuntut saya, pengacara gitu, malah telepon dia sempat nuntut. Karena gereja karena kata gereja itu dipakai. Kok disandingin sama setan? Sama setan. Dia nuntut saya harus ganti judulnya, jangan gereja setan gitu. Kalau enggak dia akan somasi, akan segala macam lah. Saya bilang konteksnya gereja di sini sama gereja rumah ibadat beda. Saya orang Kristen, saya nggak akan menistakan apa melecehkan rumah ibadah saya sendiri gitu. Kita di sini konteksnya gereja setan di sini bukan konteks rumah ibadah gitu. Konteksnya adalah komunitas sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat gitu kan. Dan itu memang real, memang ada di Indonesia, memang ada. Kalau di luar negeri mungkin ada satanic temple, ada satanic church gitu kan. Nah ini orang Indonesia menyebutnya gereja setan gitu. Untuk si komunitas ini. Jadi ini bukan gereja sebenarnya. Dia komunitas sesat gitu. Karena kata-kata gereja itu kan tempat kumpulan orang-orang percaya dan menyembah Tuhan Yesus kan. Iya, terus kemudian. Jadi memang kita bukan ngambil konteks rumah ibadah. Karena di filmnya pun nggak ada menceritakan tentang sebuah rumah ibadah yang Gereja orang Kristen, nggak ada. Bahan yang salah gitu. Ya, bukan. Ini adalah komunitas yang sesat gitu sebenarnya. Nah, terus juga kalau ada yang bilang kita mengkampanyekan, enggak lah, karena di filmnya justru kita kan ngambil dari kisah nyatanya Mongol gitu. Dan kita tahu Mongol juga sudah bertobat dan sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dan dia bahkan selalu sharing firman di gereja-gereja kalau bagaimana Tuhan begitu baik menyelamatkan dia dari gereja setan itu. Betul. Ya. Mongol pun tampil di Good News Program dan membahas tentang hal ini. Ya, terus. Ya jadi di film ini kita justru dari awal sampai akhir itu bicara tentang firman Tuhan semua. Karena kita bicara tentang bagaimana orang yang justru kepahitan di keluarganya, dengan gerejanya, terus kemudian ketemu sama pengikut gereja setan, diajak ke gereja setan. Sementara di gereja setan itu kayaknya disupport banget, didukung, ditolong banget gitu kan. Ditolong, tapi ujung-ujungnya maut gitu. Ujung-ujungnya dia sesat gitu. Iya. Nah lalu kalau dalam waktu yang tidak banyak nih, message apa yang Daniel Tito bisa beritahu kepada pemirsa secara individu pribadi, khususnya anak-anak muda. Kemudian yang kedua kepada gereja. Ya, pertama message-nya adalah ini film edukasi. Kita mau mengedukasi bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa iblis. Gitu. Kita mau memuliakan nama Tuhan di sini. Karena kita dari kecil tuh sebenarnya tanpa sadar kita sudah mendoktrin anak-anak kita kalau kuasa iblis lebih besar dari kuasa Tuhan. Masa? Kalau tanpa sadar, mungkin. Bagaimana? Kalau di keluarga aku juga, aku sendiri, anak-anak tuh dulu atau sebelum sadar kita sempat dibilangin anak-anak, kamu jangan itu, ntar jangan tidur malam-malam, gitu. Nanti ada setan loh kalau tidur malam-malam. Jadi kita kayak nakutin dia, setan tuh harus ditakutin gitu. Kayaknya kesannya setan itu harus sesuatu yang ditakutin. Itu tanpa sengaja banyak banget orang tua yang selalu bilang, awas jangan keluar maghrib pada setan. Ini selalu yang itu kan setannya. Termasuk gitu. Orang Kristen pun jadi jargon bahasa rumahan ini. Betul. Ya, terus itu kemudian. Akhirnya saya pikir, berarti kita harus bikin suatu edukasi film yang dimana kuasa Tuhan itu harus lebih besar daripada kuasa iblis. Jadi kita jangan takut sama setan. Bahkan saya pernah bikin konten itu di YouTube namanya Republik Pocong, tapi pocongnya selalu sial kalau ketemu manusia. Karena anak saya seneng banget nonton film pocong dulu. Anak-anak kecil sih nonton dibuka YouTube kan pocong apa setan-setan gitu. Masa? Anak kecil kan seneng banget kan di YouTube kalau kita nggak perhatiin, nonton apa tuh kamu nonton setan-setan gitu, lucu setan gitu. Nah, akhirnya saya bikin selalu
setan itu jangan ditakutin. Makanya ketika bikin double click pocong, pocongnya selalu sial ketemu manusia. Sebenarnya iya loh. Iya. Karena kan lebih besar kuasa dalam diri kita daripada kuasa yang ada di dunia ini. Ya, itu firman Tuhan. Tergantung manusianya. Kalau manusia jadi yang udah hidup baru ya. Iya. Makanya saya bikin konten setannya harus takut sama kita. Ya, betul setan juga sama. Iya, itu biblikal. Di gereja setan juga sama. Kita harus kita bisa mengalahkan. Terutama Mongol juga pesan dia bilang kan karena dia sendiri waktu itu ketika dia ditengking, mau pelepasan itu ditengking segala macam pakai firman segala macam, dia akhirnya bisa kalah itu dengan pujian penyembahan. Iya. Ada satu ibu-ibu yang nyanyi waktu itu yang ku kagum hormat akan engkau. Dia lagi terbang katanya tuh. Lagi terbang lagi tiba-tiba jatuh langsung. Mongol nih? Ya, Mongol. Waduh. Dia jatuh terus. Oh, berarti memang filmnya disadur dari kesaksian hidupnya ada Mongol. terus event lah, ada beberapa kesaksian juga, ada yang dari yang kisahnya siapa tuh yang mau jadi pengantin iblis. Ada juga yang kisahnya siapa juga tuh yang katanya dia ada minum darah bayi yang di blender segala macam. Jadi beberapa sources ini. Ya, beberapa sources. Jadi memang enggak. Dan itu memang real tuh ya. Ya, memang real. Jadi memang kita pengen banget mengedukasi supaya jangan, kan sekarang udah akhir zaman katanya orang bilang banyak antikris muncul kan saatnya antikris muncul. Nah, kalau di Amerika udah pada mulai satanik, kelompok satanik ini udah terang-terangan. Iya, betul. Di Indonesia aja masih malu-malu. Di Indonesia masih malu-malu, tapi sebenarnya di pergerakan underground-nya mereka kencang gitu. Bahkan katanya sering menyusup ke gereja untuk hancurin hamba Tuhan, buat ngancurin para pekerja di gereja. Memang agendanya seperti itu. Gitu. Nah, makanya kita pengen ngajak ke gereja, terutama keluarga yang paling kecil dalam hal apa ya? Ini yang paling bisa unit terkecil. Iya, unit terkecil di ini. Karena kalau mau ngancurin generasi gampang, ngancurinnya keluarga. Orang bapak ibunya bercerai, anaknya masa depannya rusak, broken home. Ntar anaknya juga pasti akan mengalami lagi, semua itu akan menurun. Relate nggak dengan apa yang Daniel Tito alami ketika kamu bertumbuh kembang, penerimaan orang tua kamu? Karena di sana ada satu scene tentang orang tua yang gagal menerima anaknya ketika anaknya jatuh dalam dosa. Iya, relate, betul, relate banget. Jadi kalau dulu orang tua saya udah tahu saya candu narkoba dan segala macam, mungkin dulu orang tua saya mungkin akan menolak saya juga. Cuma saya kan dulu bisa menyembunyikan dari orang tua saya, dan ketika sekarang saya udah bertobat, saya kasih tahu ke orang tua saya, justru mereka sekarang sayang banget sama saya, malah saya dibangga-banggain lah masuknya dari anak-anak yang lain. Jadi dari kambing hitam jadi kambing putih. Jadi kambing putih, jadi yang paling bertobat, yang paling karena bisa ngasih masukan juga ke mama. Jadi selalu diminta masukannya, sekarang aku malah yang. Tapi memang kalau kita ngelihat alur ceritanya dari film Gereja Setan itu relatable sekali ya untuk kehidupan anak-anak muda terutama gitu. Jadi bisa jadi pembelajaran yang bagus supaya mereka jangan sampai terjerumus ke komunitas yang seperti itu. Nah, tapi ada satu pertanyaan. Itu kan ada dua lakonnya tuh, yang terakhir ngelawan iblisnya tuh, kan? Kenapa kok yang satu ini kan berarti kan spoiler. Nggak jadi tanya, nggak usah dijawab. Oke, nonton ya. Saya rasa pemirsa gini, ini bukan cuma untuk memberikan support. Kudus program bukan cuma saja memberikan support untuk film ini ditonton oleh kebanyakan orang Kristen terutama ya, dan orang-orang yang termasuk yang non-Kristen lah. Memang satu, ini ada unsur entertainment-nya. Yang kedua, skripnya juga bagus. Kalau kami berdua, secara jujur, kami bukan demen nonton film horor. Karena kami justru menghindari film horor. Tapi ketika kami diundang, yang undang untungnya adalah sesama rekan hamba Tuhan yang kami hargai. Jadi makanya kami datang dan kami lihat, ini bukan cuma promosi horor, tetapi yang saya pribadi suka itu adalah promosi firman Tuhan. Bahwa iblis dikalahkan dengan firman Tuhan. Itu yang gue paling suka. Itu yang rema banget buat gue gitu. Sama kuasa praise and worship. Kuasa praise and worship itu dan penyembahan. Gitu. Jadi bukan salibnya. Dalam nama Yesus pergi. Itu cuma buat simbol aja sebenarnya sih. That's good. Simbol buat pekabaran Injil, karena supaya orang ngerti bahwa kayu salib itu enggak ada kuasanya. Tapi kalau dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, justru di situ iblisnya kalah. Jadi ini di semua sinema Indonesia ya. Seluruh bioskop Indonesia barengan. Tanggal 11 September. Nanti berarti kru kita boleh diundang nih. Boleh dong. 11 September dong, 9/11. 9/11 ya. Teori konspirasi kalau kata Mongol. Berarti ini premier langsung sama-sama nanti. Kalau gala premiernya tanggal 5 September. Oh, oke. Kita nonton duluan bareng artis-artis, bareng semua ininya media.
Kalau launching secara keseluruhannya tanggal 11. 11, oke. Oke, di seluruh Indonesia bebarengan. Seluruh Indonesia. 21, CGV, Cinepolis semua, Cinemax, bioskop-bioskop lokal juga banyak. Oke, peran Daniel apa di dalam film Gereja Setan ini? Di film ini saya sebenarnya selain sebagai sutradara, sebagai produser juga. Yang nulis skrip siapa? Nulis skrip sebenarnya aku berdua sama istri aku. Gitu. Oh, wow. Nulis skripnya berdua sebenarnya aku bikinin kerangka ceritanya. Istri aku yang mengembangkan secara dialog, secara adegannya. Good. Berarti ini kami memberikan support, semoga ini bisa menjadi berkat. Amin, buat semua orang ya, Kristen, non-Kristen. Betul. Bahwa ada kuasa dalam firman Tuhan, ada kuasa dalam puji-pujian. Betul. Selamat ya, Siap. atas pencapaian ini, very proud of you. Mantap. Dan semoga apa yang tadi diceritakan tentang keterbukaan kamu, juga tentunya akan menjadi pembelajaran buat para orang tua untuk tahu dan peduli tentang anak-anaknya, dan menerima ketika mereka jatuh dalam dosa, sama seperti Tuhan sudah menerima kita ketika kita tersungkur dalam dosa. Ya, puji Tuhan. So Good Susu Steril kemasan baru, 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan. Shalom Pak Daniel dan Bu Debbie dan seluruh tim doa. Saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan selama ini. Puji Tuhan, anak saya sudah berhenti memakai narkoba dan juga berhenti merokok. Terima kasih, doa Bapak Ibu sudah Tuhan jawab. Wow, kami senang sekali mendengarnya. Kami berdoa anak Ibu akan lebih lagi dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya, sehingga melalui kesaksiannya, melalui hidupnya, banyak orang akan belajar. Ya, kalau pemirsa masih ada yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingat dicantumkan di layar film ini ya. Dan tadi yang sempat kita bicarakan, dari 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 4. Ini firman Tuhan berkata kayak gini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah, ini ayat yang tertulis di 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Betul. Jadi ini kita mesti mengerti, para pemirsa sekalian, dalam kondisi apapun yang hari ini kalian alami, dan seperti tadi yang kita dengarkan dari kehidupan Daniel Tito, pada waktu dia masih kecil, belia, dan masih struggle di dalam jatuh bangunnya di dalam dosa. Kita mesti mengerti, kita nggak bisa menghakimi seseorang dan memberikan titik. Padahal Tuhan masih bekerja. Betul. Nah, penerimaan gereja ini diperlukan. Penerimaan orang tua apalagi. Jadi jangan pernah usir anak saudara ketika mereka hamil di luar nikah, ketika mereka terkena narkoba, ketika mereka ketangkap polisi dan harus masuk penjara. Justru penerimaan orang tua ini menjadi satu safety net buat anak-anak kita. Karena sebenarnya anak-anak ini bukan anak-anak kita loh. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dan titipkan kepada kita sebagai orang tua. Nah, termasuk juga gereja nih. Jangan sampai kita kemudian mengadili seseorang dan menghakimi orang dengan kemudian men-skors boleh. Mendisiplinkan harus dan wajib. Tetapi kemudian mengusir mereka. Sebagai bagian daripada jemaat, saya rasa ini harus dipertimbangkan ulang. Karena masih banyak gereja-gereja pada zaman sekarang yang mengusir orang. Dan kemudian bertingkah seakan-akan dia sendiri nggak pernah berbuat dosa. Padahal di mata Tuhan tidak ada satupun yang tanpa cacat dan celah. Tetapi hanya karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan darahnya yang tercurah, yang membuat kita ini dipandang par dengan Allah Bapa. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, mustahil. Tidak ada pendeta yang paling sempurna, tidak ada pendeta yang tidak pernah kepikiran untuk berbuat dosa. Saya rasa kita semua di mata Tuhan kita perlu redemption, kita perlu pengampunan, dan satu-satunya redemption dan pengampunan adalah diperlukan oleh setiap orang, termasuk saya, termasuk Daniel, termasuk Debbie, termasuk Anda yang menyaksikan acara hari ini. Nah, kalau Anda diberkati dengan episode ini, silakan tuliskan komentar Anda. Mungkin ada banyak hal-hal negatif yang Anda dengar. Kita tidak mempromosikan judi, tidak mempromosikan narkoba, tidak mempromosikan seks bebas, tetapi justru kita belajar dari kejatuhan
dan dosa-dosa yang pernah digeluti oleh Daniel Tito ini, untuk kemudian kita belajar di dalamnya, dan bagaimana kita melindungi keluarga kita supaya tidak terjangkit atau jatuh dalam dosa yang salah gitu, atau yang sama. Nah, justru di sini perlunya kita terbuka untuk berani berkaca dari acara Good News program ini supaya kita tidak menjadi orang yang munafik. Tuliskan apa yang Anda dapatkan, tuliskan apa yang mungkin Anda tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan beliau ini, dan dari sana kita bisa menjadi komunitas yang sehat. Para pemirsa Good News perlu belajar untuk berbuka diri, ya. Dan kemudian kalau Anda melihat bahwa episode ini juga menjadi berkat, silakan share ulang. Dan juga arahan kami adalah tonton film ini, lawan yang sesat agar tidak terjerat gereja setan. Jadi tonton bersama-sama supaya anak-anak muda kita dilindungi dari pengaruh dan orang-orang yang salah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Berkati Daniel Tito dan dalam semua sepak terjangnya, dalam pergumulan hidupnya, kami percaya ada purpose-Mu dan panggilan-Mu. Berkati istrinya dan semua anak-anaknya, karena kami percaya mereka semua berharga di mata-Mu. Dan juga terima kasih untuk episode hari ini. Kami memberkati para pemirsa sekalian, mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan yang belum sempurna. Kami percaya Tuhan Engkau ada di sana bersama mereka. Biarlah episode ini menjadi jawaban buat mereka, dan Engkau mengasihi setiap daripada orang-orang yang menonton episode ini. Terima berkat Tuhan, terima pengampunan Tuhan, terima penerimaan dan cintanya Tuhan Yesus kepada dirimu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Lebih besar Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saudara daripada roh-roh apapun, pengaruh-pengaruh apapun, narkoba apapun yang engkau sedang geluti. Kau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan, amin. Amin. Jangan lupa like dan juga komen, bagikan ulang. Kami akan berjumpa lagi dengan Anda di episode Good News minggu depan. God bless you. God bless you. Thank you Daniel. Terima kasih Mr. Sobla. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.